Iya, Saron sebentar mau saya naik naikkan kan? ya. Pada Saron. Saya pernah saya nonton VT-nya Saron debat dengan Markus Adi. Sebentar Untuk saya cerita cari dulu dulu Saron. share. Iya, Saron ini iya. mahasiswa teologi. Ya, silakan Mbak Sharon. Ingin Yes, bincang-bincang Saron. dengan Romo, silakan. Salve, selamat malam Romo, Kakak Deutero, dan Salvate yang Mbak lainnya. Terima kasih Sharon. Romo. Salam juga. Saron, salam Yosef Saram. Salve Romo, selamat malam Selamat teman-teman malam semua. Terima Yosef kasih. Freddy, teman-teman yang diatur. Saron, apa kabar? Bagi saya harus panggil engkau orang Sabu ini harus panggil seperti apa ya? Eh, bukan Nona, kalian punya Ina kah? Ina Saron. Iya Romo, Ina. Ina. Kalau Nyong tuh apa? Benar. Nyong Ama Ama, Romo. tidak. Ama, oke. Kalau mau merenong. Jadi, kalau di saya Ame untuk Nyong-Nyong. Oke. Kita sambil tunggu Christian. Silakan Deo. Mbak Sharon, gimana jalan-jalannya ke Komal-Komal? Apa yang sudah dimengerti sekarang? By the way, udah semester berapa Mbak Sharon? Saya masuk semester 6 bulan Februari ini Kak. Semester 6 ya? Iya. Hmm, iya, iya. Berarti udah lagi belajar apa? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya? Iya, Dapat SKS itu ya? Iya. bahasa Ibrani sudah yang semester 5, bahasa Ibrani, bahasa Yunani 1, nanti semester 6 ada lagi bahasa Ibrani sama bahasa Yunani 2. Oh, lanjutannya ya? Iya, hanya susah bahasa Ibrani. Iya, susah, agak sulit, pelan-pelan lah. Gimana tentang kekatolikan? Susah juga saya belajar tentang Katolik. Harus pelan-pelan memang, Iya, tidak gampang pelan-pelan. langsung ngerti. Ya itu kayak Om Gea, Om De Gea tuh. Kalau mau mengikuti channel yang bagus ya, maksudnya ya, yang dengan pengajaran itu pengalamannya banyak, ya itulah Om Gea tuh. Kan dia juga dari Protestan kan? Iya, iya Kak. Dia juga kalau nggak salah pendidikan dari STT juga. Sekarang dia jadi guru agama kan dia di sekolah Katolik kan? Gitu dia awalnya dari kalau nggak salah ya. Maksudnya Iya, kalau ada yang tahu koreksi saya, misalnya kalau nggak salah dia dari teologi juga dulunya, terus dia jadi guru agama gitu di Tarsisius, ya lumayan elit ya, sekolahan elit gitu. Ya, Jadi ya dia pindah ya memang Tuhan buka jalan, nggak harus jadi pendeta ya kan? Dia pengalaman menerima itu, iya kebenaran. betul. Ya, pengalaman pengalaman juga Bro Deo, si Saron. Pengalaman saya juga. Iya, Dulu boleh dibilang 3 atau 4 tahun yang lalu, ya, atau ya kurang lebih lah segitu ya. Itu masih jarang sekali channel-channel Katolik gitu. Yang paling banyak itu Protestan gitu. Jadi kita yang pada kepingin tahu tentang Alkitab apa segala itu, ya mau nggak mau ngikutin gitu. Nah, saya merasakan sendiri bahwa bahwa pemahaman saya akhirnya terpengaruh tanpa disadari. Nah, terus begitu ada jalan-jalan Katolik, saya udah merasakan begitu ada jalan-jalan Katolik, saya ikutin semua gitu. Nah, sekarang saya udah ndak ada kesana-sana sini lagi. Ya channel-channel Katolik aja yang saya dengerin. Masalahnya ada satu dua pemahamannya yang berbeda gitu loh. Apalagi yang bicara itu rohaniawan begitu. Jadi kadang-kadang meyakinkan juga kan gitu. Tapi ujung-ujungnya salah gitu loh. Jadi ya kita bersyukurlah sekarang di YouTube, di TikTok apa segala itu apologet Katolik udah pada bermunculan ya, termasuk Suster Romo, Rater dan lain-lain ya. Nah sekarang dengan pengalaman saya itu saya udah ndak berani mau main-main ke tempat-tempat ini lain atau bagaimana begitu.
bahaya juga untuk orang kita awam gitu ya. Kalau tanpa dasar-dasar ya, gitu. Terombang-ambing jadinya. Nah, ya paling yang kepingin saya ini, ya kita dengerin aja. Yang channel-channel Katolik, paling enggak begitu. Itu pengalaman saya, sis. Iya Kak. Saya juga pribadi, saya Protestan sampai masih sampai sekarang juga. Saya juga melihat di Protestan itu terlalu banyak multi tafsir begitu Kak. Baik orang awam dengan pendetanya atau yang orang-orang teolog, mereka punya tafsiran dan pengajaran yang berbeda-beda. Nah, pada saat itulah naik di saya punya kepala begitu Kak. Mungkin sudah kayak mau pecah saya punya kepala. Nah, saya lihat, saya kan memang ada teman dengan teman-teman Katolik juga. Saya selalu lihat-lihat pengajaran mereka toh Kak. Baik dari yang orang-orang awam dan juga yang di atas mereka kayak pastor begitu. Saya lihat itu pengajaran mereka semua sama. Terus saya bilang, kenapa di Protestan itu begini begitu, tidak ada yang jelas. Pusing juga saya. Jadi Iya. saya memutuskan untuk mau belajar di Katolik saja Kak. Karena di Protestan itu kalau kita bertanya di satu jawabnya begini, tanya di satu jawabnya begitu. Jadi pusing saya. Iya. Karena terpengaruh begitu Kak. Karena tidak ada yang satu jawaban mereka toh Kak. Jadi saya juga pasti terpengaruh. Walaupun saya berupaya untuk mau tidak dipengaruhi, tapi tetap saja Betul. karena mereka yang satu memakai ayat, yang satu juga memakai ayat. Saya bingung. Iya. Betul. Iya. Yang kita punya pemahaman yang setengah-setengah ini yang berbahaya. Makanya, tapi saya waktu itu setelah ada channel-channel Katolik, saya juga sudah berkurang waktu itu, dan apa-apa itu saya cross check. Kebetulan ada Romo, saya tanyakan gitu. Jadi saya cross check. Ada beberapa poin ya, sis ya, itu jelas-jelas salah. Jadi menggambarkan bahwa Tuhan mereka tidak seadil Tuhan Katolik. Itu yang saya dapat akhirnya. Gitu. Nah, dari situ itu udah saya semakin takut. Ya kalau pertentangan itu terus terang sih pasti ada ya, karena mereka magisterium bagi dirinya mereka sendiri-sendiri. Paus bagi diri mereka sendiri. Jadi ya pastilah. Namanya manusia punya apa ya? Punya pemikiran berbeda-beda pasti. Ya, itu yang membedakan juga sama Katolik. Ya, lanjut, sis. Iya Kak, makanya saya juga sekarang tidak pernah lagi saya mau masuk komal-komal yang Kristen Protestan itu. Paling tadi saya masuk di komal, kebetulan kakak senior juga ada mau sharing-sharing tentang saya punya proposal toh Kak. Nah, sementara sharing begini, muncul lagi seorang pendeta, jadi lagi khotbah di situ. Saya mau turun juga tadi tidak enak. Karena memang saya tidak maksudnya bagaimana ya Kak, susah sekali. Tidak ada kepastian begitu. Dan belum final begitu di Protestan yang saya lihat. Contoh misalnya Allah Tritunggal, itu wah ngeri sekali. Pengajarannya itu sangat berbeda, berbeda dari pendetanya, berbeda dari orang-orang teolog. Jadi saya pusing begitu Kak. Iya. Saya bilang mana yang benar ini, saya bingung. Makanya saya memutuskan saya mau belajar di Katolik saja, begitu. Oke. Saron, engkau punya kesempatan mau omong apa urusan engkau? Salve Romo, terima kasih Romo. Romo, ini boleh bertanya bebas Kak Romo? Engkau punya waktu, silakan. Iya, terima kasih Romo. Saya mau tanya yang tentang Bunda Maria dulu Romo. Kan di Silakan. Protestan kan
Di Protestan kan orang Protestan kan selalu mengatakan bahwa semua manusia itu berdosa. Jadi semua orang itu yang mereka bilang juga itu termasuk Bunda Maria. Hanya Mm-mm. permasalahannya ada ayat-ayat Romo yang saya lihat tapi saya lupa itu ayat ada di mana. Ayat itu Mm-mm. bunyinya begini Romo. Ada orang-orang yang mereka tidak berbuat dosa, yang tidak kawin, tidak tercela atau bagaimana itu. Nah, itu kan memang ayat-ayat saya lihat di dalam Alkitab. Mm-mm. Pertanyaan saya begini sejak ini Romo, maksudnya muncul di pikiran saya begini. Kalau Mm-mm. mereka mengatakan bahwa Bunda Maria tidak suci, lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam ayat itu? Mereka dikatakan mereka Tidak itu mati. tidak berbuat dosa. Iya, iya Romo. Lalu itu kira-kira bagaimana itu Romo? Masa bagi mereka Bunda Maria itu tidak bisa suci, tapi ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa mereka itu suci, tidak berbuat dosa, tidak kawin, pokoknya tidak tercela itu. Saya lupa ayatnya ada di mana itu Romo. Oke, nanti saya bantu. Oke. Jadi persoalan di sini. Persoalan bukan di tidak mau terima ayat itu ada. Persoalan artinya saya menafsirkan sesuai dengan kebutuhan saya. Pembenaran yang saya mau. Semua upah dosa adalah mati. Tidak bisa menyangkal ya. Berarti Bunda Maria juga berdosa. Seperti itu ya dikatakan mereka. Lalu bagaimana dengan Elias dengan Enok yang tidak mati? Saron. Bagaimana Iya, dengan iya, Enok iya. dengan Elias yang tidak mati? Kita mulai dari situ. Kalau ini saya mau menyampaikan yang pengajaran mereka saja Romo. Kalau yang tentang Elia dengan Henok, ada yang di Protestan mereka menafsir bahwa nanti yang di kitab Wahyu itu Romo, bahwa nanti mereka nanti akan datang. Dua orang saksi itu katanya itu bisa Elia dengan Henok, bisa juga Elia dengan Musa katanya begitu Romo. Oh ya, yang datang nanti banyak orang, Nona. Banyak orang yang datang dengan Yesus. Mau tahu siapa yang datang dengan Yesus nanti dalam hari penghakiman? Nona, Orang-orang percaya tuh Romo, orang-orang iya, kudus. banyak Yang orang. Romo Pertama, jelaskan. kalau ya, di dalam Matius bilang dengan semua malaikatnya. Deo terbantu dulu. Matius 16:27. Dengan siapa nanti Yesus datang? Matius 26. 16 ayat 27. Oh, 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Datang dengan siapa, Saron? Dengan banyak orang. Oke, 1 Tesalonika 13, 3:13. Deo, 1 Tesalonika. Kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saron datang dengan banyak orang. Orang kudus. Malaikat, orang kudus, dan semua. Tapi kalau Protestan tidak ada orang kudus nanti bagaimana? Yesus datang sendiri. Lucu. Maaf saya hanya ganggu kalian Iya. sedikit. Ya, Saron nanti bagaimana menggenapi ini? Yesus datang, Paulus bilang Yesus tidak datang sendiri ini dalam suratnya. Dia datang dengan semua orang kudusnya dan Injil katakan dia datang dengan semua malaikatnya. Jadi bagaimana nanti Protestan nanti kalian cari, saya punya orang kudus yang mana nih yang datang dengan Yesus? Maaf, ya, hanya untuk buat lucu-lucu. Oke. Jadi Tidak apa-apa Romo. ya kalau seandainya bagaimana dalam pengertian Henok dengan Elias, mereka juga manusia kan? Lalu kenapa mereka tidak mati? Mau tahu kenapa Henok dia bisa naik ke surga? Diangkat ke surga? Ya, Ibrani 11 ayat 5 dulu. Deo. Dia Ibrani hanya punya 11. dua syarat saja. Yang pertama, Allah menghendaki dia. Yang kedua, apa yang dibuat oleh Henok. Penting banget loh. Ibrani 11 ayat 5 kalau tidak salah. Oke. Iya. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat,
ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ia berkenan kepada, dan dikatakan secara jelas bahwa Henok tidak mati. Tidak mati, tidak mengalami kematian, Romo ya. Berarti Henok tidak berdosa, Saron? Iya, iya, tidak berdosa. Ya, lucu kan begitu. Kalau itu Bunda Maria yang mengandung anak Allah, bagaimana? Kita mau buat perbandingan dulu. Kita sampai kepada Bunda Maria nanti ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 tentang Elias. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Lalu naiklah Elia ke surga. Elia manusia, Henok manusia, Saron? Iya, iya, Romo. Berkenan kepada Allah? Iya, Romo, berkenan. Dan mereka mati? Tidak, mereka tidak mati, Romo. Dan sekarang kita mau bandingkan dengan Bunda Maria. Kalau Henok hanya punya 2, Allah menghendaki dia dan dia percaya sungguh-sungguh, hidup sungguh-sungguh ya. Itu saja 2 hal. Sekarang Maria punya ada berapa kriteria? Kalau mau bandingkan dengan Elias, membandingkan dengan Henok, siapa yang lebih? Saron? Tentu Bunda Maria. Terima kasih ya, engkau ini Kristen pertama yang ngomong seperti ini. Iya, memang kalau saya lihat, kalau bandingkan dengan Elia dan Henok kan memang tentu Bunda Maria. Bunda Maria di atas jauh. Oke, mau tahu siapakah Bunda Maria, berkenan atau tidak berkenan? Kita mulai bongkar. Kita mulai baca. Deu mulai baca dari, karena Saron di sini, saya suruh Saron setiap ayat nanti engkau tahan ya. Mulai dari Lukas 1 ayat 26. Kita mau lihat apa sih yang dimiliki oleh Bunda Maria. Dengan semua yang dia milik ini, apa tidak bisa dia diangkat ke surga? Apakah dengan semuanya itu dia masih dikatakan bernoda seperti kita? Oke, mulai dari Lukas 1:26, mulai baca itu. Lukas berapa, Romo? Biar saya catat di sini. Lukas 1 mulai dari 26 ayatnya. Bab 1 mulai dari 26. Mbak Sharon mau bacakan, silakan. Tidak, Atau maksudnya saya ada catat. dia baca supaya dia catat. Oke, mulai. Kita melihat apa yang dimiliki oleh Maria. Kita mau bandingkan apa yang dimiliki oleh Elias, apa yang dimiliki oleh Henok. Dengan perbandingan seperti ini, apakah kita masih mengatakan Maria mati, tidak berdosa, Maria harus diselamatkan, dan semuanya, atau bagaimana? Oke. Lukas 1 ayat 26 sampai berapa, Romo? Sampai selesai ya? Enggak, mulai tiap ayat engkau berhenti. Oh, tiap ayat, oke. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dengan sebut nama, ingat bahwa di dalam Yesaya 7 ayat 14, perawan itu tidak punya nama, belum punya nama, masih dalam nubuat. Tapi sudah dipersiapkan sejak sana ya, nubuat itu. Ingat itu, saudara dan saudariku. Jangan dulu tutup Lukas, engkau lari ke Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya. Oke, tahan. Deu. Tahan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang apa? Berikan tanda. Siapa yang memberi tanda? Tuhan, Romo.
Sebentar, interlobet. Masalah problem. Kok punya masalah ini sih? Aduh, sebentar. Suara saya jelas nggak? Iya, jelas Romo. Romo. Iya, Jimmy. Sebentar. Oke. Berarti bukan ini berarti nggak bisa buka ya file saya. Oke, saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan sendirilah yang memberi tanda. Siapa yang mengutus Gabriel? Berarti siapa yang memberi tanda? Romo. Oke, sekarang Tuhanlah yang memberi tanda, tapi tanda itu kita belum tahu. Kembali ke Lukas. Kembali ke Lukas 27 tadi. 27. Iya. Oke. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama Nama perawan itu Maria. Maria. Kembali ke Yesaya. Tuhan sendiri yang memberi tanda, tapi tanda itu apa? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan ganti perempuan muda dengan perawan, karena tidak semua perempuan muda itu perawan. Ini lucu terjemahan Indonesia, ada yang bilang perempuan muda, ada yang bilang perawan. Jadi bayangkan di Lukas ditulis sebagai perawan, di Yesaya sebagai perempuan muda. Banyak anak SMP kelas 3 SMA bilang perempuan muda tapi tidak perawan lagi toh. Jadi kita harus pisahkan seperti itu. Banyak perempuan muda yang tidak perawan. Iya, jadi kalau dalam bahasa Inggris juga virginal concept, Romo. Iya, virgin dalam bahasa di KJV. Bukan perempuan muda. Kalau perempuan muda dinamakan yang apa? Yang dokter ya, apa ya? Yang younger woman atau apa ya? Iya. Yang woman. Makanya itu lucu diterjemahkan ke Indonesia seperti itu. Jadi di tempat lain di perawan, di sini. Oke, kita mulai. Oke, seorang perawan akan apa? Sungguhnya seorang perawan mengandung dan akan dan melahirkan. Ini adalah tanda bahwa seorang perawan mengandung dan melahirkan. Saron, engkau perawan, engkau bisa mengandung? Tidak bisa. Saron, tidak bisa. Bagaimana kau bilang saya ini perawan tapi mengandung? Ya itu pekerjaan Tuhanlah Tuhan yang dari memberi Tuhan. tanda. Tuhanlah yang memberi tanda. Seorang perawan, tanda loh, bukan main-main. Kalau bukan tanda, ya normal seorang perawan tidak mungkin dia bisa mengandung. Tapi ini sebuah tanda. Ingat, garis bawah kata tanda. Tuhanlah yang memberi tanda bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberikan namanya Emmanuel, kata Yesaya. Garis bawah itu saudara dan saudariku yang terkasih. Sebuah tanda. Dan tanda itu digenapi. Nubuat itu digenapi di dalam Lukas yang barusan kita baca. Nama perawan itu Maria. Di Yesaya 500 tahun sebelum kedatangan Yesus belum punya nama. Dalam pengertian sudah dinubuatkan tapi belum tahu perawan itu siapa. Lukas katakan secara jelas nama perawan itu siapa? Maria. Maria. Oke, di dalam pengertian ini Maria menggenapi nubuat yang ada di dalam Yesaya. Seorang perawan mengandung dan melahirkan. Lanjut ayat 28-nya, Lukas tadi. Kriteria Ketika menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam Yesaya. Yang kedua, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Tahan. Salam. Ini yang kita ke Saron, bantu Saron. Salam, engkau yang dikaruniai. Di sini dipakai kata keheritomene. Saron, engkau garis besar. Dia pakai kata keheritomene. Pernah dengar, Saron? Nah, Romo. Catat baik-baik. Teman-teman bisa type di bawah katanya seperti apa supaya keheritomene. Dari keheritomene. Jadi ini penting sekali keheritomene.
dalam pengertian engkau kepada seorang perempuan yang salam hai engkau yang diberkati. Di sini Lukas menggunakan kata keheritomene. Dibedakan dengan plares kerito yang digunakan untuk Stefanus di dalam Kisah 6 ayat 9. Deo langsung sambungkan ke sana. Nanti saya 6 jelaskan ayat 9. apa itu keritomene atau keheritomene. Oke. Tetapi Lukas tampillah yang beberapa sama ya, Sharon. Yang menulis kisah itu Lukas yang sama ya. Lalu kenapa untuk Bunda Maria dia pakai keritomene dan untuk Stefanus dia pakai kata plares kerito? Ini yang nanti saya jelaskan. Oke, baca dulu di ya, Kisah 6:9. Iya. Tetapi tampillah beberapa orang dari gereja Yahudi. Saya ulangi. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal dengan Stefanus. Lanjut. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar ya. Ingat, di hadapan nanti dia omong seperti ini. Tapi kita mau tahu bahwa dia penuh hikmat. Tetapi ayat 8-nya, supaya kita tahu nanti situasi karena dia penuh hikmat nanti konsekuensinya seperti apa. Dan ayat 8 itu menunjukkan sekali bagaimana dia penuh rahmat juga, tetapi tidak sama dengan Maria punya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Sharon, di sini juga Lukas yang sama yang menulis Kisah Para Rasul. Dia menulis yang penuh rahmat Stefanus itu punya dengan kata plares kerito. Artinya penuh rahmat pada saat itu. Lalu kenapa dia tidak pasang keritomene untuk Stefanus yang penuh rahmat? Kalau memang itu kata yang berarti penuh rahmat, tidak. Lukas menggunakan untuk Stefanus ayat 8 ini penuh rahmat, ayat 9 penuh rahmat dalam pengertian plares kerito, penuh rahmat pada saat itu. Sedangkan Maria punya dia pakai yang ayat 28, baca kembali 28, Dew. Lukas. Iya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Oke, salam hai engkau yang dikaruniai, hai engkau yang diberkati, hai engkau yang penuh hikmat. Tetapi di sini Lukas menggunakan kata keritomene, bukan plares kerito. Keritomene itu artinya apa, Sharon? Diberkati sebelum, sementara, dan sesudah. Jadi karunia itu tidak datang pada saat malaikat memberikan salam itu. Malaikat hanya menyalami karunia yang sudah ada di dalam Bunda Maria. Kenapa? Karena itu, Sharon, kalian kehilangan 2 Makabe. 2 Makabe menjelaskan itu. Dew, 2 Makabe 2 ayat 8. 2 Makabe 2 ayat 8. 2 Makabe 2 ayat 8. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan dan kemuliaan Ingat, Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberi tanda. Seorang perawan mengandung dan melahirkan. Ingat. Kalau kita baca dari ayat 5, orang Israel mereka tabut perjanjian mereka itu hilang, disembunyikan oleh Yeremias, dan di situ Yeremias juga menubuatkan bahwa nanti Tuhan sendiri yang memberikan tanda di mana kalian menemukan bait itu.
dimenemukan tabut perjanjian itu. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Tetapi tabut itu harus dipersiapkan secara khusus. Oke, baca kembali ayat 8. Nanti kita kembali ke ayat 5. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan serta awan akan nampak lagi sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa. Dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa juga, supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Saron, keritomene, tempat itu yang akan menerima tabut perjanjian itu harus disucikan secara Saron, istimewa. Caron mungkin belum mengerti konteks ayat 8, kita baca dari ayat 5. Ini tentang apa? Setibanya di sana, Yeremia menemukan sebuah kediaman yang berupa gua, kemah suci, tabut perjanjian, dan mesbah ukupan di bawahnya masuk. Lalu tempat Ditemukan, masuk oke, Yeremia menemukan tabut kediaman berupa perjanjian. gua, ya. Ya, tabut perjanjian. Oke, lanjut. Kemudian beberapa orang pengiringnya pergi ke sana untuk menandai jalannya, tetapi tidak mereka temukan lagi. Ketika Yeremia dapat tahu tentang hal itu, maka ditergurnya mereka, katanya, tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umat serta mengasihaninya lagi. Tempat itu harus rahasia sampai Allah sendiri mengumpulkan umatnya. Lanjut ayatnya sampai nanti di 8. Lanjut setelah itu. Ya. Ya. Tempat itu harus tetap rahasia sampai Allah mengumpulkan kembali umat serta mengasihinya lagi. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Saron. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Ya, saya ulangi ya. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan serta awan akan nampak lagi, sebagaimana dahulu dinyatakan. Kemuliaan Tuhan dan awan akan menaungi engkau. Itu tanda bahwa tabut itu ditemukan kembali. Tabut itu ditunjukkan secara khusus oleh Tuhan sendiri. Ketika apa? Kemuliaan Tuhan hinggap di atasnya. Dan tempat itu yang menerima tabut itu, menerima tabut itu harus disucikan secara apa, kata Salomon. Oke, lanjut dulu baca selesai. Sandingnya kemana? Sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa, dan sebagaimana Salomon pun telah berdoa juga, supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Mau tahu tempat itu, Caron? Mau tahu tabut itu? Karena tabut itu ditunjukkan ketika kemuliaan Allah hinggap di atasnya. Kembali ke Lukas 1 ayat 35. Langsung ke sana. Itu ayat 35. Ingat, Jawab tapi kunci malaikat- kata-kata, tapi kunci Makabe 2 Makabe 2 ayat 8 tadi. Kemuliaan Tuhan hinggap di atas dia, ya, oke? Ini. Iya. Jadi apa yang terjadi dengan Maria ketika malaikat datang, dan apa yang dikatakan malaikat kepada Maria ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Haleluya! Dan tempat yang Roh Allah itu akan turun ke tempatmu, dan apa? Baca kembali ayat itu. Dan Roh Allah itu akan menaungi engkau, dan tempat itu menurut Raja Salomon harus disiapkan secara. Wah, Sudah disiapkan atau tidak disiapkan? sudah disiapkan ini Romo. Buat saya sudah disiapkan. Caron. Dan siapakah tabut perjanjian baru itu? Caron. Siapakah tabut perjanjian baru itu? Caron. Caron.
Cerun. Oh, aduh. Run. Oh ya. Iya, iya. Halo Romo, berarti kalau dari ayat-ayat yang sudah Romo jelaskan ini berarti itu Bunda Maria itu Romo. Karena ingat dulu, yang sekarang kita tanya, itu tabut perjanjian lama akan tersembunyi sampai dengan Allah sendirilah yang memberi tanda. Allah sendirilah yang mengatakannya. Dan dengan cara seperti apa? Dalam 2 Makabe 2 ayat 8, Tuhan sendiri yang akan memberi tanda bahwa roh Allah, bahwa kemuliaan Allah akan menaungi tempat itu. Dan apa kata Lukas 1 ayat 35? Kata malaikat itu, Roh Kudus akan apa tadi? Deu. Engkau. Bukan, itu yang pertama. Kemuliaan Allah akan turun ke atasmu. Turun dan roh turun Allah ke akan atasmu. menaungi engkau. Maka genaplah apa yang dikatakan dari Makabe ini. Kemuliaan Allah akan turun kepadamu. Tabut perjanjian ditunjukkan. Dan roh Allah akan menaungi engkau. Karena apa? Karena kita harus tahu apa yang ada di dalam tabut perjanjian. Ibrani 9 ayat 1. Apa yang ada di dalam tabut perjanjian lama. Memang perjanjian yang pertama juga telah mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Oke, Saron, apa yang ada di dalam tabut perjanjian lama? Kalau yang ada di dalam tabut perjanjian Yang barusan lama dibaca. itu saya tidak menyimak baik-baik Romo, karena saya ada catat yang Romo jelaskan tadi. Oke. Yang ada di dalam tabut perjanjian menurut Ibrani 9 tadi apa? Deo, baca ayat terakhir. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan Nah, yang tabut terakhir. perjanjian. Ya, yang ada di dalam seluruhnya tabut. disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Saron, apa yang ada di dalam rahimnya Bunda Maria? Apakah di situ ada loh batu yang berisikan perjanjian firman Tuhan? Apa yang ada di dalam rahimnya Bunda Maria? Firman Yang ada sabda firman. menjadi manusia. Yang kedua, dikatakan tongkat Harun yang bertunas. Tongkat Harun itu yang disimpan di dalam tabut perjanjian lama. Tongkat Harun itu adalah simbol Imam Agung. Yang ada di dalam rahimnya Maria, Imam Agung. Iya, Imam Agung. Yesus Imam Agung. Yang ketiga, mereka simpan di dalam tabut perjanjian lama adalah manah, roti yang memberi mereka makan dan kehidupan selama pengemaran 40 tahun di padang gurun. Yang ada di dalam rahimnya Maria. Apakah itu bukan tubuh Kristus? Iya. Bukan mana? Kristus, Romo. Lalu sekarang siapa itu tabut perjanjian baru? Itu Bunda Maria kalau dari ayat-ayat ini. Dan tabut itu sudah ada di mana sekarang, Caron? Ada di surga pasti. Bunda Maria Benar sudah ada sekali. di surga. Ada ayatnya, Ibrani 11 ayat 19. Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Wahyu, maaf.
Deu Wahyu 11:19. 11:19. Coret kembali itu Ibrani. Wahyu Iya. 11:19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guru Sudah dan selesai. gempa bumi. Sekarang Ya, hanya untuk sampai ke Caron. Carone. Iya, Romo. Sudah toh? Sudah. Tabut sudah ada di mana? Tabut perjanjian Ada itu. di surga. Ada di surga. Saya merinding memang. Kenapa? Mau tahu dia ke sana pakai apa? Mau tahu tabut perempuan itu ke sana pakai apa? Iya, iya. Oke. Wahyu, kita baca dulu Wahyu 12 ayat 5. Ayat dari ayat 1 lah. Mau kita tahu bahwa perempuan itu ya ada dua hal, tafsiran gereja dan Maria ya. Saudara-saudari Bunda gereja. Oke, kita baca dalam konteks Maria. Oke. Wahyu 12. iya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan Oke, bulan di tahan bawah dulu. kakinya. Nah, seorang perempuan berselubungkan matahari. Matahari itu Yesus ya. Cahaya itu Yesus. Jadi perempuan ini berselubungkan matahari, Yesus. Ya, Kemuliaan. Wahyu 11 ayat 19. Tabut itu sudah ada di dalam bait Allah yang ada di surga. Artinya tabut itu sudah ada di dalam Yesus sendiri ya. Yesus sebagai bait Allah. Sekarang Wahyu 12 ayat 1 katakan secara jelas bahwa perempuan itu berselubungkan matahari. Kalau perempuan itu adalah tabut perjanjian baru, dia berselubungkan matahari, maka apa yang dikatakan dalam Wahyu 11:19 tergenaplah di sini. Karena tabut perjanjian itu ada di dalam bait Allah yang ada di surga. Artinya tabut itu ada di dalam Yesus. Oke, perempuan itu berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah Oke, mahkota. kenapa kita tahu bahwa itu tidak di bumi? Karena bulan di bawah kakinya. Analisa itu. Bulan di bawah kakinya. Lanjut. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Lanjut. Ia 12 sedang rasul dan mengandung. semuanya. Ya. Oke, ingat. Ia Dia sedang- sedang mengandung. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Oke, ingat di kejadian. Ingat di kejadian bahwa iblis di kejadian yang menggoda Hawa ada berapa orang? Ada berapa kepala? 1 ya. Seekor ular kan? Tetapi Iya, seekor. di Wahyu sudah berapa? Kepala Sudah 7, Romo. Artinya kesempurnaan dosa, Sempurna. kejahatan. Oke, lanjut. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan Tahan. mengembalakan Tahan. Oke, maka dia melahirkan seorang anak. Siapa yang melahirkan seorang anak laki-laki di dalam Lukas tadi? Bunda Maria. Maria. Kita belum tahu anak ini yang dilahirkan itu sebagai raja atau tidak. Lanjut. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan Oke, itu lari di- ke padang gurun. tahan dulu.
Dibawa lari Allah dan diletakkan di atas diletakkan di atas Huruf besar. artinya yang lahir ini raja atau tidak raja? Iya, yang Raja. duduk di atas tahta Oke. pasti raja, Romo. Kembali ke Lukas 1 ayat 32. Mulai. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Lanjut. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai Dan selama-lamanya. kerajaannya? Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berarti anak yang di dalam Wahyu tadi yang dilahirkan itu seorang raja atau bukan? Karena dibawa ke atas Seorang taktanya, yang mengembalakan dunia dengan tongkat besi tadi ya, dan dibawa ke Allah kepada taktanya. Saudara-saudara, ternyata kerajaannya tidak berkesudahan. Apa yang dikatakan oleh Lukas tidak berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Wahyu. Sekarang saudara dan saudariku yang terkasih, perempuan ini akan dibawa kemana? Ayat 6. Wahyu tadi. 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia Tuhan. dipelihara di situ. Dew, siapa yang menyediakan tempat itu? Allah yang menyediakan tempat itu bagi dia? Bagi perempuan itu? Iya, Haleluya. Jauh dari apa? Dipelihara berapa lama? supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, 3,5 tahun sementara. Tidak, kalau kata 1000 itu adalah tak berhingga di dalam Wahyu. Numerologinya Wahyu 1000 itu tak berhingga. Karena itu kalau di dalam Wahyu 144.000 itu adalah 12 kali 12 kali 1000. Jadi tak terhingga dalam pengertian itu. Jadi 12 kali 12 maaf ya, 144 itu adalah 12 kali 12 kali 1000. Jadi 1000 di dalam numerologi Wahyu tak berhingga. Maka dia dipelihara di sana tak terhingga waktunya. Oke, sekarang saudara dan saudariku yang terkasih, engkau sudah selesai ayat 6 atau belum? Pertanyaan, kalau begitu dia pergi ke sana ke tempat dia pergi ke tempat yang disediakan bagi siapa? Bagi orang yang Allah berkenan. Oke. Sekarang ada persoalan di dalam Matius 20:20, persoalan antara Yohanes dan Yakobus yang mau dapat tempat pertama atas keinginan mamanya. Tetapi apa kata Yesus? Mulai Matius 20:20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta suatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Tempat itu hanya diberikan kepada Bapa, kepada orang yang Bapa ayat 6 dari Wahyu tadi, dari Wahyu 12. Perempuan itu dibawa ke tempat yang siapa yang menyediakan tempat itu bagi dia. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah,
supaya ia dipelihara di situ 1260 hari Tak berhingga lamanya. waktunya. Oke, artinya seperti itu. Matius 20:20 selanjutnya katakan bahwa tempat itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dia berkenan, yang dia siapkan. Bukan kasih ke sembarang orang-orang. Lalu pertanyaan, kalau begitu, ini kita sudah hubungkan dengan Immaculata, kita sudah hubungkan dengan Asunta, kita hubungkan dengan ini Mater Ecclesia atau Bunda Gereja dalam pengertian itu. Lalu sekarang orang selalu tanya, kalau begitu tunjukkan ya, bagaimana dia naik ke sana kalau begitu? Ayat 14-nya. Di Wahyu ya Roma ya. Wahyu 12:14. Berapa Romo? Mohon maaf. 12:14. Engkau jangan keluar dari Wahyu 12 itu. Ya. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu Wahyu sekalian. 12. Wahyu 12:14. Oh, 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Di mana tidak ada ular. Di padang gurun kan banyak ular yang berbisa di padang gurun. Sekarang dikatakan bahwa dia diberikan 2 sayap besar dari burung nazar. Burung nazar itu besar. Supaya perempuan itu pergi ke tempat yang telah disiapkan untuk dia. Jauh dari setan-setan. Jauh dari iblis-iblis. Di surga ada iblis? Di surga ada setan? Ada, tidak ada Romo. Dan Saron, karena engkau menjadi anak perempuan ini, engkau akan dibenci. Ayat 17. Setan itu, naga itu marah ke perempuan ini. Maka dia pergi memerangi siapa? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sejak kapan perempuan itu memiliki keturunan yang lain? Saron? Yohanes 19 ayat 26-27. Yohanes 19. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibuku, inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Genaplah apa yang dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dew, Kejadian 3:15. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan apa yang dikatakan Wahyu 12:17? Iblis itu, naga itu marah kepada perempuan itu dan pergi memerangi keturunannya yang lain, yang ada, yang menepati janji hukum-hukum Allah, dan yang menjadi saksi-saksinya siapa? Kristus. Kalau begitu pertanyaan, kalau begitu keturunan perempuan ini sejak kapan? Inilah anakmu, inilah ibumu. Maka dari sejak itu anak murid yang terkasih itu menerima ibu di dalam rumahnya. Dan saudara dan saudari yang terkasih, demikian pun Paulus menuliskan di dalam Roma bab 8 ayat 29-30. Dia akan menjadi sulung dari antara saudara-saudaranya. Kenapa? Inilah anakmu, inilah ibumu. Roma 8 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya menjadi yang sulung dari antara siapa? Saudara. Menjadi, iya. Karena itu di dalam keimamatan Yesus juga saudara-saudara yang lain juga disetarakan dengan Yesus sebagai imam agung dalam Ibrani 2 ayat 17. Hanya dia sebagai imam agung, kepala imam, tetapi harus disetarakan dengan imam agung saudara-saudaranya yang lain. Berarti saudara-saudara yang lain juga imam. Saudara, haleluya. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dia harus disetarakan dengan siapa? Deu, haleluya. Dengan saudara-saudaranya. Karena dia imam agung, saudara-saudara yang lain tuh imam yang dikepalai, imam-imam yang dikepalai oleh imam agung. Dan dia akan menjadi yang sulung dari antara saudara-saudaranya. Dalam Wahyu 12 ayat 17, kebencinya iblis itu, setan itu kepada perempuan itu, maka dia pergi memerangi keturunan-keturunan yang lain yang taat kepada hukum-hukum dan menjadi saksinya siapa? Yesus. Saron, mau tahu siapa yang menjadi saksinya Yesus? Iya, Romo. Taat kepada hukum-hukumnya, perintah-perintahnya. Kepada siapa dia menyimpan perintah-perintahnya? Dan mereka itu adalah menjadi saksi-saksinya Kristus. Jangan lupa, Deu, Kisah 1 ayat 2. Kepada siapa dia memberikan perintah-perintahnya? Karena baca dulu ayat Wahyu 12 ayat 17, baru kembali ke Kisah. Dua poin penting di dalam Wahyu 12 ayat 17. Oke. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Oke, dua hal. Memiliki hukum-hukum Allah, artinya di mana Yesus meninggalkan perintah-perintahnya. Hukum itu perintah ya. Oke, sandingkan. Yang pertama perintah-perintahnya, yang kedua adalah saksi Kristus. Oke, yang pertama, hukum-hukum atau perintah-perintah Allah ditinggalkan kepada siapa? Kisah 1 ayat 2. Iya. Sebelum itu, ya saya langsung baca yang B-nya aja Romo ya. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Hukum dan perintah diberikan kepada siapa? Rasulnya. Yang dipilih Dan oleh dia. ayat 8. Dan setelah Pentekostes, kamu akan menjadi apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saron, pertanyaan saya. Kita kembali kepada keritomene yang tadi kamu tanya, diberkati, diselamatkan. Saron, jujur Saron. Kita ini diselamatkan ketika Yesus mana? Yesus buat apa? Ketika kita semua diselamatkan. Protestan bilang kita diselamatkan karena apa? Kalau Protestan bilang kan manusia diselamatkan karena iman. Ya Nona, Yesus buat apa supaya kita selamat? Yesus buat apa supaya kita selamat? Mungkin Romo bisa ganti pertanyaannya, mungkin Romo.
Ini nih, engkau dengan ini engkau bisa menjawabnya. Oh iya, kematian Kristus. Jadi Yesus harus mati dulu supaya kita bisa. Selamat. Tapi Bunda Maria sudah selamat sebelum Yesus mati di salib. Mau tahu ayatnya? Lukas, kembali ke Lukas 1 ayat 56. Lukas 1:56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Lukas 1 ayat. Saron, hati-hati dengan ayat 57 yang saya mau antar kamu ke 57 ini. 57 ini. Iya, Romo. Genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau ayat berapa tadi? Lukas 1 atau Lukas 2, Romo? Lukas 1. 56. 46. Oh, 46, Romo. Tadi lo bilangnya 56. Oke. Oke, ayat 46 ya, Romo ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sharon, Yesus sudah mati pada saat itu? Belum. Yesus masih ada di mana? Yesus kan belum lahir, berarti masih ada Yesus di masih surga. ada di mana pada saat Di itu? anahannya. Ketika Bunda Maria melakukan kidung Maria, Yesus ada di mana? Di rahimnya. Oh, di rahim. Di rahim. Butuh berapa tahun supaya dia mati di salib? 33 tahun. Lalu kenapa Maria bilang hatiku berbahagia karena Allah juru selamatku? Yesus belum mati. Ini Protestan yang bilang, Stephen Tong dan semua yang bilang, ini nih, Maria membutuhkan penyelamatan. Beritahu Stephen Tong, Yesus belum lahir pada saat itu. Pendeta, Yesus belum lahir pada saat itu. Maria sudah bilang, hatiku berbahagia karena Allah juru selamatku. Masih butuh 33 tahun Yesus mati di salib supaya selamatkan kita semua. Maria sudah berbahagia karena Allah juru selamatnya. Stephen Tong baca kembali kitab suci baik-baik. Pendeta, jangan marah Pak sebut nama seperti saya lihat bilang dia pernah katakan bahwa Bunda Maria butuh ya diselamatkan. Iya, butuh diselamatkan, tapi ingat Maria sudah berbahagia karena Allah juru selamatku, Yesus masih ada di rahimnya. Baru beberapa hari saja. Oke, Sharon. Sekarang mau tahu Bunda tadi sudah tahu bahwa kita sudah tahu bahwa tabut perjanjian baru sudah ada di surga. Ratu sudah ada di surga ya. Kalau tidak salah kita tutup dengan Mazmur 45 ayat 9. Seorang ratu ada di mana? Ya. Mazmur Itu Mazmur Mesianik 45. ya. Itu Mazmur Mesianik. Iya, Romo. Oke. Mazmur 45 ayat Ya. 9. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Siapa yang ada di sampingnya? Samping kanannya? Sharon? Permaisuri. Suri. Ratu. Ibunya raja. Oke, Sharon. Karena tadi pertanyaanmu tentang Immaculata, tak bernoda, tak berdosa, ini jawabannya. Tetapi kita belum sentuh Immaculata sebelum partus, sementara partus, dan sesudah partus. Itu ada temanya sendiri. Saya belum sentuh hanya karena tahu bilang berdosa dan tidak berdosa, maka saya sentuh Maria tidak berdosa dalam pengertian ini. Oke, Sharon? Iya, Romo.